pelaksanaan musrenbang ini berlangsung dengan baik ya sesuai dengan mekanismenya, karena proses mekanisme musrenbang di kelurahan ini sudah diawali dari beberapa rangkaian kegiatan yang sampai ini tidak salurkan. Tapi tadi ada janji. Prediksi dari Pak RW kaitan dengan ini, apa optimisnya? Ya, jadi mungkin memang ada yang baru, di nuansa musrenbang tahun ini, bahwa dijanjikan setiap usulan itu dilanjutkan hingga ke tingkat gubernur, lalu kemudian tingkat provinsi, maksud saya, lalu diteruskan ke dalam musrenbang tingkat nasional. Mungkin itu sebagai terobosan yang mudah-mudahan menjadi solusi bagi pembangunan di wilayah Kelurahan Gunungkos yang sebagian besar masuk di dalam HPL Sekretariat Negara. Tapi kan ini biasa sudah dicatat itu yang tidak fakta di lapangan. Gimana menurut Pak? Memang bukan hal yang mudah untuk mengubah paradigma lama, tapi dari tahun lalu musrenbang kali ini agak berbeda. Jadi ketika tahun lalu pengalaman kami, misalnya pengajuan soal jalan, ya, di tingkat kecamatan kita terkena koreksi oleh Satlat Bina Marga. Untuk tahun ini semua SKPD bertekad untuk melanjutkan selama itu memang masih dalam hal yang realistis, hal yang masuk akal gitu ya. Itu dilanjutkan ke tingkat provinsi. Mari kita sama-sama kita kawal dan kemudian kita kontrol pelaksanaannya nanti di tahun 2023. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana untuk masyarakat. Dari sektor apakah memang masih besar kaitan dengan sektor fisik dan ekonomi untuk di Kebon Kosong? Menurut saya gitu ya, kalau sekarang kan ini masih baru tahap awal gitu ya. Kita masih terlalu dini kita mengatakan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi ada beberapa celah menurut saya yang bisa kita tempuh. Contohnya, misalnya soal akses kita ke PPK Kemayoran. PPKK atau PPK Kemayoran ini kita harus tegaskan juga bahwa pembangunan ini di tingkat masyarakat itu akan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat yang menjadi indikator, salah satu indikator bagi keberhasilan PPKK dalam mengelola wilayah kawasan. Nah itu juga harus kita dorong. Mungkin perlu bantuan-bantuan terhadap PPK Kemayoran ini. Misalnya soal kebijakan yang mereka tidak pegang harus kita pacu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya ke Setnek atau mungkin ke DPR RI. Seperti itu. Oke. Satu lagi pertanyaan Pak Yuri, ini kan ada kaitan beberapa pasien-pasos yang memang
penataan yang punya keinginan warga untuk ditata kembali oleh PPKK terkait fungsi-fungsi lahan yang memang tidak produktif untuk dilakukan. Seperti kejadian kemarin, saya menyinggung itu bagaimana realisasi untuk hal itu? Ya, mungkin eks lahan kebakaran gitu ya. Iya, eks lahan. Mungkin lahan yang tidak produktif. Yang tidak produktif, ya. Dipergunakan. Nah, memang sebagai lembaga negara, atau maaf saya potong sedikit, atau lahan yang memang sebenarnya itu menjadi kumuh untuk diciptakan tidak kumuh. ya, saya paham bahwa sebenarnya lahan-lahan tersebut ya tadi ya kita dorong melalui tadi indikator terhadap penerimaan masyarakat terhadap lembaga PPKK sendiri. Itu yang kita dorong. Kemudian bagaimana soal prospeknya gitu ya. Memang bukan hal yang mudah sekali lagi. Karena PPKK sendiri birokrasinya cukup rumit karena dia dibatasi oleh kewenangan-kewenangan. Nah, cuman di situ memang ada possibilities, ada kemungkinan untuk bisa kita sikapi. Ya, mungkin kalau kita tidak bisa ke PPKK, kita mulai masuk ke dalam Dewan Pengawas PPKK. Kita akan koreksi bahwa PPKK juga memerlukan peran serta masyarakat. Kita koreksi bahwa PPKK juga adalah lembaga negara yang punya kewajiban kepada masyarakat. Yang dikelola adalah juga tanah negara, di mana yang menempati juga adalah warga negara, rakyat Indonesia. Jadi bukan dia serta-merta bisa, oh ini nggak bisa, itu nggak bisa, tapi juga ada kewajiban, di mana tingkat pencapaian PPKK sendiri itu rendah, sehingga dia harusnya mendorong di tingkat pemukiman untuk bisa dapat direalisasikan atau dipinjam oleh masyarakat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Karena sebagai semua kembali lagi kepada tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semuanya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Irwe. Sukses selalu Pak Irwe.